Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rahmawati. Saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai dosen akuntansi dan kebetulan pada periode tahun 2021 ini saya diamanahi sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi di sini saya sebagai orang tua dari anak-anak yang kami sekolahkan di Bina Anak Soleh, Sekolah Bina Anak Soleh BIAS, sejak dari Batita, Playgroup, TK, SD, dan SMP. Alhamdulillah ini anak kami yang nomor 2 sekarang ada di SMP BIAS boarding school ya. Pertama adalah karena sekolah BIAS ini mengedepankan ya, jadi mengedepankan atau visinya itu adalah terkait dengan penanaman tauhid, akhlak, dan keunggulan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, setelah kami survei ya, jadi memang ketika kami menyekolahkan anak kami tidak terlepas dari survei atau karena kami biasa melakukan riset gitu ya, kalau di dunia akademik itu riset menjadi nomor 1. Ketika survei memang BIAS ini memiliki suasana tempat belajar yang sangat nyaman ya buat anak-anak, sehingga kami merasa ketika mereka belajar dalam suasana nyaman itu bisa diserap gitu ya dengan baik. Nah, sehingga kenyamanan tempat belajar itu juga menjadi pertimbangan utama kami. Kemudian yang ketiga, alasan memilih BIAS adalah BIAS sangat mengedepankan bagaimana meningkatkan soft skill ya. Soft skill seperti kemampuan leadership ya, kepemimpinan, di mana anak-anak ini diberi giliran untuk menjadi pemimpin di kelasnya, dan itu sangat berpengaruh ya di dalam cara anak-anak ini memiliki cara untuk menyikapi ya ketika dia memang diminta untuk menjadi pemimpin ya. Kemudian, nah ini khusus yang SMP karena kebetulan anak saya yang nomor 2 ini alhamdulillah tahun ini masuk di SMP BIAS, dan memang alasan pertama ketika karena dia sudah menginjak dewasa ya, saya memang meminta dia untuk memilih gitu ya, memilih sekolah SMP mana yang dia inginkan. Nah, memang pertama yang dia sebut adalah SMP BIAS. Dia mengatakan, "Mi, saya mau ke SMP BIAS." Dan saya lihat ketika saya tadi juga survei di sini memang SMP BIAS ini mengedepankan tentang kemandirian dan kedewasaan ya. Saya sangat setuju di usia SMP, SMA itu penting sekali ketika mereka punya jiwa mandiri dan jiwa kedewasaan ya. Karena kalau kami tadinya memang mau memilih sekolah Islam yang mungkin full day yang pulang, tetapi rupanya kalau kami tahan di rumah kadang usia ya sudah mau dewasa tetapi kadang masih manja gitu dengan orang tua, sehingga mungkin tidak optimal ya kemandiriannya kalau mereka tidak boarding. Dan alhamdulillah dia memilih SMP BIAS boarding school. Dan di sini kegiatan apa saja yang kemudian SMP BIAS menawarkan ya, artinya saya lihat banyak sekali aktivitas yang positif gitu ya, meskipun dalam kondisi masih pandemi COVID sekarang di tahun 2021 SMP BIAS tetap menyelenggarakan kegiatannya itu dengan protokol kesehatan ketat dan aktivitas yang
offline. Ya, saya sukanya offline, namun protokol kesehatan tetap sangat ketat ya, dimana ketika masuk ke boarding school SMP Bias, anak-anak wajib untuk swab ya, swab antigen, sehingga memang dipastikan yang masuk ke boarding school ini atau lingkungan sekolah SMP Bias ini mereka yang memang sudah dalam kondisi kesehatan prima gitu ya, sehingga orang tua yakin gitu ya bahwa anak-anak nanti di situ dalam lingkungan kesehatan yang semuanya terjaga, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajarnya di masa pandemi COVID seperti ini. Kemudian Mbak Hanifah ini memilih SMP Bias dan boarding school. Saya ingin aku ingin bisa berjamaah ke masjid, tetap berjamaah setiap 5 waktu, tapi dengan teman-teman gitu ya. Artinya dia tidak sendiri. Kalau di rumah mungkin kebetulan dia perempuan sendiri, anak perempuan sendiri. Jadi kalau ke masjid dia merasa, wah nanti aku ke masjid sendiri gitu. Dia tidak ingin sendiri. Dia memang modelnya orang yang sosial gitu. Dia ingin bersama teman. Dan kalau nanti di boarding school, nanti aku sama teman-teman, nanti aku bisa kemudian berjamaah dengan teman-teman, karena dia merasa ada yang memotivasi dan dia akan melakukan itu dengan senang gitu. Dan itu kami dapatkan gitu, alhamdulillah di SMP Bias ini. Ya betul sekali. Jadi dengan sekarang teknologi yang luar biasa cepat sekali ya, di mana-mana kita bisa mengakses di HP, di komputer ya, di laptop, dan di kondisi pandemi COVID-19 ini mau nggak mau mereka akan dikenalkan ya, atau harus mengenal dengan yang namanya online gitu ya, internet. Dan itu menjadi tantangan sendiri ketika membuka pelajaran online, mereka juga bisa membuka dunia lain, dan memang menjadi tantangan sendiri ketika tidak ada yang mengawasi di rumah, tidak ada yang mengontrol ya, karena usia SMP ini tetap harus dikendalikan, dalam arti pengendaliannya juga terkendali. Nah, di SMP Bias, Ustazah menyimpankan ya, HP boleh dibawa ke pondok, tapi HP ini disimpan oleh Ustazah dari hari Senin sampai Sabtu siang. Ya, jadi sehingga mereka sudah merelakan ya gadgetnya, HP-nya. Namun demikian mereka tidak keberatan, saya lihat ya. Karena apa? Karena mereka bersama teman-teman itu sangat-sangat menyenangkan. Jadi ada kegiatan lain ya, ada pengganti kesenangan tadi main gadget yang jauh lebih menyenangkan. Jadi dia tidak merasa kehilangan gadget atau permainan online-nya gitu. Karena di SMP Bias ini karena mereka melakukan kegiatan bersama teman-teman, kemudian aktivitasnya juga menyenangkan, dan itu membuat mereka tidak terlalu kehilangan akan tadi gadgetnya. Meskipun Ustazah masih memberi waktu hari Sabtu dan Ahad untuk membolehkan mereka megang HP, dan memang dipergunakan untuk video call dengan keluarga. Jadi kami sebagai orang tua gitu ya, sangat memiliki harapan anak-anak kami itu menjadi generasi yang kuat gitu ya, generasi yang tahan banting gitu ya terhadap tantangan yang kadang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Dan tantangan ini tantangan baik itu
secara ilmu, tantangan persaingan, kemudian kemampuan dia soft skill, hard skill. Nah itu dengan selesainya mereka sekolah di BIAS ini, harapannya mereka menjadi generasi yang kuat, generasi yang bisa menghadapi masalah-masalah, tantangan-tantangan, dan mereka menjadi generasi yang berhasil gitu ya, berhasil di dunia dan di akhirat. Nah, artinya mereka punya akhlak yang baik, memiliki jiwa yang kuat, memiliki fisik yang tidak mudah sakit gitu ya, sakit hati maupun sakit jiwa, sakit raga fisik gitu ya, sehingga bisa menjalani amanah sebagai hamba Allah di dunia ini dengan maksimal gitu ya, menjadi pemimpin di muka bumi ini, dan harapannya tadi ya bisa sukses dunia dan akhirat. Amin.